Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita malam ini bertemu kembali dalam perkuliahan kita tentang topik kepemimpinan ya dan karakter berbasis TK. Jadi ini adalah pertemuan kita yang kesekian ya. Mudah-mudahan nanti dalam jadwal itu kita sampai akhir Juli masih kuliah. Jadi masih ada 2 minggu lagi perkuliahan. Kemudian Agustus kalau nggak salah ya, awal Agustus sudah UAS ya. Jadi mudah-mudahan bisa kuliah kita sesuai dengan jadwal terwujud tercapai gitu ya. Jadi malam ini kita akan membahas tentang topik kepemimpinan dan pengawasan ya, controlling. Jadi dalam aspek kepemimpinan itu dalam kita mengelola organisasi itu ada 4 aspeknya. Yang pertama ada namanya planning, yang kedua organizing, yang ketiga ada executing, dan yang keempat adalah controlling. Jadi ini bagian terakhir dalam prospek manajemen, bagaimana kita mengelola organisasi yang dikaitkan dengan kepemimpinan kita nantinya. Gitu. Bagaimana kita seorang pemimpin melakukan kontrol terhadap aktivitas-aktivitas yang terkait dengan manajemen dalam organisasi. Oke, saya coba share screen. Oke, sudah lihat ya di share screen saya sudah terlihat jelas. Oke, baik, ini slide-nya tidak akan banyak ya karena kontrol ini lebih kepada level manajemen, tapi kita melihat dari sisi sebagai pemimpin. Jadi kalau kita sebagai pemimpin seperti apa? Tapi dalam kenyataannya, dalam prosesnya lebih banyak dilaksanakan oleh level manajemen ya. Nah, kita akan mulai dengan definisi dan sebagainya ya. Jadi ada di sebelah kanan ini ada gambar tentang POAC ya, planning. Jadi kalau di awal-awal itu organisasi itu biasa mengadakan perencanaan. Perencanaan itu biasanya di awal tahun ya, biasanya rapat kerja gitu. Biasanya organisasi-organisasi besar itu di awal-awal tahun dia mengadakan raker, namanya rapat kerja. Nah, waktu raker itu mulai disusun planning, apa yang mau dikerjakan dalam 1 tahun ke depan misalnya. Kalau raker, lalu nanti di pertengahan atau di akhir tahun ada namanya rakor. Rakor itu yang kita sebut, mungkin kita bisa samakan dengan yang bagian terakhir namanya controlling. Kita melakukan pengawasan, tapi dalam proses perjalanan bisnis organisasi biasanya pengawasan itu punya unit tersendiri gitu ya. Tapi kalau kita di kantor, di perguruan tinggi, di samping ada lembaga-lembaga yang mengawasi juga ada namanya rapat koordinasi. Nah itu untuk dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi tadi itu. Jadi ada planning untuk merencanakan aktivitas-aktivitas yang ada di organisasi yang kita pimpin untuk mencapai target atau tujuan dari organisasi itu. Kemudian ada organizing, ini membuat semacam struktur organisasi dan job desk dari masing-masing tim yang terlibat agar planning yang sudah disiapkan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Lalu kemudian diimplementasikan, rencana-rencana itu diimplementasikan dan tentu akan memikirkan segi efektif waktu ya, efisien di sisi keuangannya gitu. Bagaimana setiap kegiatan itu efektif dan efisien. Nah, kemudian setelah itu baru nanti namanya kontrol. Jadi ada 4 aspek inilah yang biasa dilakukan seorang manajemen di dalam mengelola organisasi. Nah, keempat-empat ini semua terkait dengan kepemimpinan. Nah, bagaimana kegiatan-kegiatan di situ, di organisasi itu berjalan dengan baik, maka perlu pengawasan. Pengawasan ini dapat kita lakukan melalui, kalau kita sebagai pemimpin, biasanya kita melalui kekuasaan. Jadi, sewaktu kita menjadi pemimpin suatu organisasi, maka dengan wewenang yang ada di kita, kita bisa membuat tim yang akan melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang sudah direncanakan. Jadi melalui tupoksi organisasi. Jadi ini bisa melalui kekuasaan dari seorang pemimpin ya. Yang paling hebatnya kalau seandainya pengawasan itu berhasil dilaksanakan atas pengaruh kepemimpinannya gitu. Jadi kalau pengaruh kepemimpinan leadership-nya sangat kuat,
dan ternyata leadership-nya itu telah mempengaruhi setiap struktur yang terlibat dalam pengelolaan organisasi itu berupaya bertindak sesuai dengan yang direncanakan. Jadi pengaruh inilah yang sebenarnya melihat seberapa leadership seseorang dalam kepemimpinannya dalam satu organisasi. Kalau melalui jalur kekuasaan itu sudah pasti ya, tinggal disiapkan timnya, di SK-kan, diberi tugas, bisa selesai gitu. Tapi kalau melalui jalur pengaruh, nah ini yang luar biasa. Jadi kalau pengaruh ini yang pengaruh dari kepemimpinannya, kewibawaannya, atau keteladanannya gitu kan, maka orang mau berbuat baik semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi kena pengaruh kepemimpinannya. Jadi kekuasaan itu adalah kemampuan untuk menghasilkan perubahan, power. Lalu pengaruh ini adalah derajat perubahan aktual atau sikap yang terjadi pada orang-orang di sekelilingnya, di bawahannya itu, karena kepemimpinannya gitu, karena ketauladannya gitu. Ini adalah hal yang sangat diharapkan sebenarnya, bagaimana seorang mempunyai leadership yang kuat. Jadi memang untuk menjadi leadership pemimpin yang kuat itu, kita betul-betul bisa menjadi tauladan bagi orang lain, sehingga aktivitas kita itu mempengaruhi orang gitu. Jadi bagaimana kita mempengaruhi orang, maka itu terlihat di leadership. Maka memang butuh leadership itu butuh perjalanan panjang ya, butuh waktu untuk kita menjadi seorang pemimpin yang baik, yang punya pengaruh yang hebat gitu, yang bisa diikuti oleh orang banyak. Kemudian ini definisi pengawasan, jadi saya rasa ini juga sudah cukup bisa dipahami. Jadi menurut saya sih yang penting ini yang menurut Hani Handoko, jadi pengawasan itu adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Jadi bagaimana perencanaan telah dibuat itu tercapai. Jadi kita hanya menjamin ya, jadi teknisnya seperti apa, maka kita serahkan ke tim manajerial. Mereka yang akan menyiapkan teknis seperti apa. Kalau yang lebih detailnya menyebutkan bahwa pengawasan ini adalah upaya untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien sehingga tercapai visi dan misi dari organisasi. Jadi ini secara realnya adalah memantau ya apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum dan bagaimana solusi ke depannya. Jadi dalam beberapa literatur kadang-kadang makna controlling itu dimaknai pengawasan dan pengendalian. Tapi kalau kita di Indonesia ini dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau pengawasan itu melihat apa yang akan dilaksanakan, apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan, lalu hasil dari pengawasan itu ada unit yang mengontrol kembali gitu ya, mengendalikan sendiri, mengendalikan hasil dari evaluasi. Jadi pengawasan ini adalah hasilnya dikendalikan di unit tertentu ya, dilaksanakan oleh unit pengendalian namanya. Lalu apa manfaat pengawasan? Jadi kalau tadi dari definisinya kita sudah tahu sebenarnya sih untuk mencapai target dari tujuan dari organisasi. Jadi kalau untuk manfaat dari pengawasan kita untuk memastikan saja perencanaan yang telah dibuat itu berjalan lancar agar kualitas output tercapai. Jadi bagaimana kita melihat progres yang telah berjalan saat ini itu berjalan dengan baik atau tidak, dan bisa nggak kualitas output itu tercapai. Target yang kita harapkan itu tercapai dengan baik nggak? Kualitasnya seperti apa? Gitu. Jadi ini tujuannya. Kalau tidak kita awasi, nanti biasanya banyak yang lengah gitu ya, abai gitu, sehingga kualitas ini tidak tercapai. Lalu di sisi perusahaan, ini juga menumbuh kembangkan keyakinan dari stakeholder, pihak-pihak terkait dengan organisasi, dengan adanya pengawasan, mereka semakin yakin dengan kita gitu. Semakin yakin dengan organisasi kita gitu. Bahwa kita mengolah organisasi ini dengan konsep yang baik. Sehingga terwujud namanya good corporate governance, tata kelola pemerintahan, tata kelola perusahaan yang baik. Jadi ini salah satu efek dari pengawasan itu ya. Menumbuh kembangkan rasa yakin dari pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kita, apakah itu mitra kita, sponsor, dan lain sebagainya, sehingga nanti mereka betul-betul yakin organisasi kita ini sangat baik. Lalu ini juga bagian dari upaya kita untuk mencapai visi dan misi. Nah, fungsi pengawasan ini itu betul-betul membutuhkan supporting yang kuat dari pimpinan.
Karena nanti yang akan mengeksekusi hasil evaluasi ini, hasil pengawasan ini adalah izin dari pimpinan. Banyak kendala-kendala di lapangan yang bisa saja tidak terlaksana dengan baik, lalu tentu butuh solusi, dan solusi itu perlu dari pimpinan. Jadi fungsi controlling ini betul-betul memainkan peran dari pemimpin gitu. Jadi kadang-kadang ada pemimpin yang tidak mau diawasi, karena takut dalam prosesnya itu ada yang dalam tanda kutip misalnya ada melanggar etika gitu ya, terjadi suap, menyuap, dan lain sebagainya, terjadi ilegal lah, kegiatan-kegiatan ilegal, sehingga dia tidak mau diawasi. Nah, kalau terjadi seperti itu, tentu ada sesuatu yang tidak baik dalam organisasi itu. Tapi kalau pemimpinnya yang turun tangan, bahwa silakan diawasi, silakan dilaksanakan hal-hal yang seharusnya dilakukan, dan dia mensupport itu, maka kita akan sangat yakin itu. Jadi tujuan dari organisasi itu tercapai. Jadi tantangan terberat nanti dalam pengawasan ini nanti adalah ada banyak hal-hal yang tidak tercapai lalu dibuat-buat itu seolah tercapai gitu. Nah, ini pentingnya seorang pengawasan nanti, malah kalau seorang yang ditunjuk sebagai pengawas itu sekarang sudah ada juga sertifikasi untuk auditor gitu ya. Ada sertifikasi untuk auditor. Kalau di pemerintahan ada auditor yang khusus untuk manajemen dan lain sebagainya itu. Ada sertifikasi khusus. Jadi nggak sembarangan orang yang ditunjuk untuk menjadi pengawas. Karena di situ akan ada peran etika ya. Etika, banyak hal-hal yang jadi tantangan nanti ya begitu menjadi pengawas itu. Kalau seandainya kita menjadi asesor saja di perguruan tinggi, itu tenang sudah banyak, apalagi ini menjadi pengawas itu. Jadi peran pemimpin terlibat full di dalam kegiatan pengawasan, maka itu akan menjadi nilai tambah, nilai plus juga, bahwa organisasi ini memang dikelola dengan baik. Dan pemimpinnya tidak takut kalau dalam perjalanan itu organisasi banyak penyimpangan gitu kan. Nah, artinya dia ingin ada perbaikan. Tapi kalau pemimpinnya tahu di dalam organisasi yang banyak yang banyak yang menyimpang dan lain sebagainya, lalu dia nggak mau diawasi. Nah, tentu ini jadi tanda-tanda bagi pihak stakeholder dan lain sebagainya. Jadi memang di sini peran kepemimpinan sangat penting. Maka di pertemuan tadi kita sebut bahwa pemimpin itu niatnya harus baik. Jadi tidak ada yang lain ya. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang di luar itu, maka ada aja masalah ke depan yang akan dihadapi. Nah, itu tantangan. Lalu ini tadi juga sudah saya sampaikan di depan terkait dengan controlling ya, pengawasan. Itu ada 3. Ada namanya feed forward control. Ini kegiatan belum dilaksanakan, tapi kita sudah mulai merencana-rencana, menjaga-jaga kira-kira apa yang akan terjadi. Jadi ini lebih ke tindakan preventif. Jadi feed forward ini adalah pengawasan yang kita lakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Jadi sewaktu sudah ada perencanaan lalu belum ada aktivitasnya, kita sudah bisa kira-kira memberikan semacam gambaran apa yang akan terjadi ke depan itu ya. Jadi ini adalah tindakan preventif, pencegahan. Lalu kontrol ini juga bisa kita lakukan di saat kegiatan sedang berlangsung. Jadi banyak juga kegiatan-kegiatan dalam perusahaan besar biasanya, maka perlu kontrol di saat kegiatan sedang berlangsung. Nah, yang paling banyak kalau di lembaga-lembaga pemerintahan itu biasanya kontrol itu dilaksanakan setelah kegiatan selesai. Jadi kalau biasa kita juga menyebut istilahnya monef gitu ya, kalau di lembaga pemerintahan. Tapi kalau di perusahaan, tentu setelah setiap aktivitas selesai, baru dilaksanakan pengawasan. Nah, ini penting dilakukan semuanya gitu. Jadi ada tim yang terlibat gitu. Nah, keberhasilan fungsi dari controlling ini sangat tergantung juga kepada siapa orang yang kita tunjuk. Jadi kalau seandainya dalam organisasi komersial gitu ya, lalu yang ditunjuk adalah orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi di situ, tentu hasil tidak akan baik. Nah, sekarang tadi juga sudah saya bilang bahwa sekarang sudah banyak sertifikat kompetensi terkait dengan auditor. Nah, mereka punya
kompetensi yang memadai ya kalau sudah dapat sertifikat untuk melakukan pengawasan itu. Nah, di situ ada hak dan kewajiban ya, ada rasa moral, ada tanggung jawab moral di situ yang harus dia pertahankan. Dalam kenyataannya teman-teman yang banyak bergerak di bidang auditor itu dia punya banyak tantangan, disuap, disogok, gratifikasi dan lain sebagainya. Karena ingin mendapatkan hasil yang baik. Jadi tantangan dari orang yang ditunjuk sebagai pengawas itu ya duit gitu ya, kekayaan atau jabatan dan lain sebagainya. Maka tantangan-tantangan duniawi itu menjadi tantangan berat ya bagi seorang auditor kalau dia tidak berpegang teguh kepada aturan-aturan yang sudah tercatat di kompetensi atau di sertifikat kompetensinya itu. Maka ini yang sangat penting juga, nanti begitu kita menjadi pemimpin, memang sebaiknya yang kita tunjuk untuk menjadi tim pengawas adalah orang-orang yang sudah punya kompetensi di situ, sudah punya sertifikat di situ, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam perjalanan. Karena hasil dari pengawasan ini menjadi tolak ukur bagi pemimpin untuk kedepannya mau kemana gitu. Kalau seandainya hasil pengawasannya ini dibikin sebagus mungkin, tapi dalam kenyataannya tidak seperti itu, tentu hasilnya tidak akan tercapai juga. Maka seorang pemimpin harus betul-betul memilih person yang tepat, yang punya kompetensi, yang punya sertifikat di bidang itu, sehingga dia betul-betul idealis dengan fungsinya sebagai auditor, sehingga hasil dari pengawasannya itu betul-betul yang terbaik untuk perusahaan. Nah, ini tantangannya ya, tantangannya di editor ya, di auditor ya. Nah, ini yang saya ambil dari Ernie dan Saifullah ya. Ini walaupun data lama, tapi fungsinya hampir sama. Gitu. Controlling di organisasi apapun pasti akan hasilnya akan seperti ini ya, tidak akan menyimpang sih. Jadi di sini ada 6 fungsi pengawasan. Yang pertama adalah mengevaluasi keberhasilan. Jadi mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan dan juga target sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Ini yang dilakukan itu. Bagaimana seorang auditor atau seorang pengawas mempunyai kemampuan untuk mengontrol ya, mengawasi ya, bagaimana ya keberhasilan dan pencapaian dari target yang telah direncanakan. Juga untuk mengambil langkah klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpanan yang bisa ditemukan. Jadi kalau seandainya dalam proses pengawasan terjadi hal-hal yang salah, mungkin ini jadi bahan juga untuk kita mengkoreksi gitu. Kadang-kadang data kita ada yang salah diberikan, padahal dia sudah benar, tapi data yang diberikan salah gitu, maka hasilnya juga salah. Nah, ini wadah juga untuk mengkoreksi terhadap hasil-hasil dari kesimpulan sebelumnya. Lalu fungsi controlling ini juga untuk menjalankan sebagai alternatif solusi terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Ini banyak tipenya ya, pencapaian terhadap tujuan perusahaan. Ya, perlu kalau seandainya dalam perjalanan ternyata alternatif tujuannya ada masalah, tentu kita cari solusi yang lain. Jadi bagian dari upaya kita untuk lebih baik sebenarnya. Kemudian untuk lebih mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diberi tugas dan wewenang. Karena masing-masing lembaga itu punya unit-unit dan unit itu perlu diawasi, dan untuk itu controlling ini memberikan kepada pimpinan unit atau lembaga yang akan diawasi itu lebih care ya, lebih bekerja lebih maksimal agar apa yang dilakukan itu bisa dinilai dengan baik, hasilnya lebih baik. Jadi untuk memperkuat rasa tanggung jawab saja gitu ya. Kalau dia ditunjuk sebagai kepala unit, kepala apa gitu, kepala departemen gitu ya. Jadi dengan adanya controlling ini, dia juga was-was gitu. Jadi ada rasa tanggung jawab dari dia juga agar nilai dari lembaga yang dia pimpin juga lebih baik. Maka ada rasa tanggung jawab itu. Jadi kalau tidak diberikan controlling atau pengawasan, tentu dia bisa santai-santai aja gitu kan. Jadi ini untuk lebih memperyakin atau memperkuat atau menyemangati lah atau memotivasi gitu ya pihak-pihak terkait untuk bekerja lebih maksimal. Kemudian juga mendidik para pimpinan supaya menjalankan pekerjaan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Nah, ini kan biasa perusahaan-perusahaan besar itu sudah ada standar masing-masing gitu ya untuk mencapai suatu target, maka dengan ada pengawasan ini
orang akan tahu ada bagian-bagian SOP yang dia langgar. Dari sekian banyak SOP, ada SOP yang tidak dia jalankan. Tiba-tiba sudah dari 10 sudah sampai 45 tidak dijalankan, 67 nggak dijalankan itu ya, dari kegiatan-kegiatan SOP-nya itu gitu. Nah ini juga bagian agar mereka mengikuti dengan baik SOP yang telah ditetapkan di organisasi. Dan kemudian yang penting nomor 6 ini yang tadi juga saya sampaikan bahwa kalau seandainya tidak ada pengawasan, orang akan semena-mena aja bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan saja gitu. Jadi pengawasan ini membuat mereka betul-betul bekerja on the track ya, sesuai dengan SOP tadi. Jadi ini sekaligus untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan lain sebagainya, sehingga ini tidak akan merugikan perusahaan, organisasi yang dia pimpin. Jadi inilah beberapa manfaat kita melakukan evaluasi ya atau pengawasan terhadap organisasi yang kita pimpin. Ini tantangan terberatnya yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita seorang pengawas yang akan mengontrol, yang akan mengawasi bidang-bidang tertentu, jadi yang diawasi itu biasanya juga beda-beda ya. Kalau di keuangan ada pengawasan bidang keuangan, di manajerial juga ada pengawasan bidang manajerial gitu. Nah, tantangan yang kita hadapi nanti di lapangan bagi pengelola atau orang yang kita tunjuk sebagai pengawas itu adalah suap dan gratifikasi. Kalau suap kita menerima dana, kalau gratifikasi biasanya diberi hadiah, diberi mobil ya, dibeli apa gitu, itu namanya gratifikasi. Tapi kalau suap biasanya berupa dana cash gitu. Nah ini tantangan kita kalau seandainya nanti kita menunjuk seseorang yang tidak pas dalam melakukan proses pengawasan, maka dia rentan akan disuap dan digratifikasi. Kalau seandainya mentalnya tidak kuat, maka harapan kita agar pengawasan itu berjalan lancar, hasilnya tidak akan sempurna. Karena kalau sudah kena suap dan gratifikasi, maka hasilnya adalah menurut siapa yang memberi suap atau siapa yang bergratifikasi. Kita sudah diatur-atur orang, jadi hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Maka suap dan gratifikasi ini adalah dua hal yang harus kita hindari. Jadi jangan sampai terjadi hal seperti ini. Dan kita sebagai pemimpin waktu itu atau pemimpin lembaga saat itu, maka kita harus mulai memilah-milah siapa yang bisa kita tunjuk untuk menjalankan fungsi pengawasan ini. Jadi jangan sembarangan orang. Ini ada satu dari KPK yang saya tampilkan. Ini gratifikasi ya atau suap. Ini bukan tentang nominal, tetapi tentang rezeki yang halal. Jadi ini ajakannya sangat agamis ya. Kalau syukur tertanam di hati, tidak perlu terima gratifikasi. Oh, ini kayak pantun ya, bukan tentang nominal, tapi tentang rezeki yang halal. Kalau syukur tertanam di hati, tak perlu terima gratifikasi. Jadi terima apa yang sudah kita lakukan dan jalankan fungsi kita sebagai auditor atau sebagai pengawas dengan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian ini tugas, jadi untuk materinya seperti itu, ini tugas kita terkait dengan controlling. Yang pertama ada 3, ini akan saya masukkan juga di Sepadati. Yang pertama, silakan Anda beri pendapat, kegagalan pengawasan terletak pada lemahnya pengaruh pemimpin di mata staf. Oke, silakan menurut Anda apakah itu benar atau salah, silakan diberi contoh, mungkin ada contoh yang terkait dengan ini. Yang kedua, jelaskan apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pengawas di lapangan dan bagaimana mengatasinya. Nah, salah satunya kalau biasa ya kalau kita di mana saja, kalau editor datang, kalau asesor datang gitu ya dari jauh-jauh, biasanya dijemput di bandara gitu ya, lalu dijamu, pokoknya dibikin senang lah orang itu gitu dengan harapan nanti hasilnya baik. Tapi kalau dia asesor atau editor atau pengawas itu adalah profesional, dia tidak melihat itu. Maka banyak lembaga-lembaga yang menjadi asesor atau untuk auditor, artinya dia tidak mau dilayani. Dia tidak mau misalnya datang dijemput gitu ya. Pokoknya kalau sudah dijadwalkan editor, dia datang aja di tempat itu langsung. Gitu.
tidak mau dijamu, tidak mau difasilitasi gitu. Biasanya seperti itu kalau editor-editor yang profesional itu seperti itu gitu. Dia datang ya untuk kerja saja. Pokoknya dia datang untuk editor, dia langsung datang di kantor, lalu mengerjakan tugasnya, pulang dia sendiri, tidak diantar, tidak dijamu dan lain sebagainya. Jadi memang betul murni-murni kerjanya untuk melakukan tugasnya saja gitu. Nah, ini juga kendala apa yang akan dihadapi ya. Lalu berikan contoh, kalau seandainya ada kayak tadi, ada yang disuap, gitu, ada gratifikasi, itu ada saja gitu. Lalu ini juga masalahnya, kalau seandainya pengawasan kita terlalu ketat, apakah nanti itu memberi pengaruh positif atau negatif gitu terhadap karyawan kita? Misalnya di kantor itu setiap ruangan ada CCTV gitu. CCTV kan gunanya untuk memberikan pengawasan ya terhadap kinerja karyawan ya. Mana karyawan yang kerjanya tidur-tiduran, yang main HP saja, padahal pekerjaan banyak gitu ya. Nah, apakah dengan terlalu ketatnya kita memberikan pengawasan itu memberi efek negatif atau efek positif bagi karyawan kita gitu, bagi staf kita gitu. Nah, silakan nanti dijawab di Spada. Ini waktu tugas kita sama-sama 1 minggu ya, jadi diharapkan selesai 1 minggu. Minggu depan kita topiknya akan berbeda lagi. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Nanti kita diskusi untuk sesi paparan. Saya cukup sampai di situ. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.